Assalamualaikum. Di awal kita diceritakan ilustrasi dialog baginda Rasulullah dengan para sahabat pada tahun 627 Masehi tentang sabda beliau Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam dan pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baiknya pemimpin dan pasukan yang ada di bawah komandonya adalah sebaik-baiknya pasukan. ماذا قال رسول الله يا أبا أيوب لا تفتحن القسطنطينية ذلك الجيش. Selanjutnya kita diperlihatkan karakter utama kita Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih. Dia adalah Sultan Utsmaniyah ke-7 yang bergelar Al-Fatih, sang penakluk. Dia adalah pahlawan Islam yang mengubah sejarah dunia dengan menaklukkan Konstantinopel, kota yang telah menjadi mimpi buruk bagi kaum muslimin selama berabad-abad. Inilah kisah nyata Sultan Muhammad Al-Fatih. Scan selanjutnya ditampilkan baginda Sultan mendapatkan surat dari Halil Pasha tentang kematian ayahnya. Dan beliau pun segera berangkat untuk melihat ayahnya. Atas kematian ayahnya Sultan Mehmed pun bersumpah untuk menaklukkan Konstantinopel. Di depan ayahnya Sultan Mehmed mencurahkan semua isi hatinya atas kecintaan kepada ayahnya. Devletimizin geleceği için Konstantiniyye'yi fethetmekten. Dan scan selanjutnya Sultan Mehmed dihampiri oleh kakeknya lewat mimpi dan meyakinkan Sultan Mehmed untuk menaklukkan Konstantinopel. Dan setelah bangun Sultan Mehmed pun menyuruh pasukannya untuk membuat 100 kapal dan benteng yang bernama Kastil Rumelia di Bugazzesen di sisi Eropa dari Selat Bosporus dan Sultan Mehmed pun mereunakan pembuatan meriam untuk menebus benteng Konstantinopel dan pun dimulai dan orang yang dipercaya adalah Halil Pasha. Proses pembuatan benteng pun berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Dan scan selanjutnya ditunjukkan pasukan Sultan Mehmed yang berperang melawan pasukan Mora yang ditandai dengan kemenangan. Berita kekalahan pasukan Mora pun sudah sampai ke pihak musuh. Lalu kita diperlihatkan Sultan yang ingin membuat meriam terbesar dalam sejarah umat manusia. Meriam itu pun dibuat dengan kokoh dan jadi meriam terbesar dalam sejarah, lalu kita diperlihatkan besi panas dimasukkan dalam cetakan. Pembuatan meriam itu pun memakan banyak waktu dan tenaga. Setelah selesai dicetak meriam itu pun segera dibuka lalu disambungkan. Pembongkaran cetakan meriam pun memakan waktu dan tenaga. Setelah penyambungan meriam itu pun dipasang dengan hati-hati. Saat meriam itu sudah siap sapi-sapi segera menariknya. Setelah persiapan pun sudah siap meriam itu pun ditarik menggunakan sapi-sapi untuk menuju ke medan perang bersama pasukan lainnya. Cihan devleti kurmak için. Allahu Ekber! Kita ditampilkan scan saat Sultan Mehmed menunggangi kuda dan berbicara kepada Kaisar Konstantin XI antara menyerahkan Konstantinopel dengan damai atau berperang. Dan jawaban dari Konstantin XI adalah berperang. Perang pun dimulai. Hadi!
Assalamualaikum. Sultan Mehmed pun mengeluarkan meriam basilika, meriam terbesar dalam sejarah. Meriam itu pun berhasil melubangi tembok Konstantinopel, karena meriam itu hanya bisa digunakan 7-5 kali dalam sehari, tembok itu pun berhasil ditambal kembali. Pertempuran pertama pun dimenangkan oleh pihak Konstantinopel dengan banyaknya korban dari pihak Sultan Mehmed, karena pasukannya diserang oleh pasukan pemanah dan semprotan api Yunani. Peperangan pertama pun ditutup dengan kekalahan dari pihak Sultan Mehmed. Dan scan selanjutnya Sultan Mehmed merencanakan penggalian bawah tanah, namun hal itu pun diketahui oleh pihak musuh dan menyebabkan beberapa penggali meninggal. Buldular bizi. Setelah 12 hari penyerangan pertama, Sultan Mehmed pun merencanakan penyerangan kedua, menggunakan menara berjalan. Serangan itu pun dapat dikalahkan oleh pasukan pemanah dari musuh sampai membuat Hasan hampir tewas. Sultan Mehmed pun melakukan serangan-serangan namun hasilnya nihil. Sultan Mehmed frustasi, terlebih saat mengetahui 3 kapal Romawi bergabung dengan Konstantinopel. Dan di tengah tegah rasa frustasi itu guru spiritualnya Syekh Agung Syamsuddin. Beliau menceritakan satu syuhada yaitu Abu Ayub dan menunjukkan makamnya, yang tidak pernah diketahui. Beliau pun menyemangati Sultan Mehmed agar tidak menyerah. Lalu beliau pun berzikir dan setelah berzikir beliau pun menemukan strategi yang sangat bagus. Pada malam beliau pun menyuruh pasukannya mendorong kapal lewat darat untuk bisa sampai ke Teluk Bordenhall, tempat terlemah Konstantinopel. Setelah pagi tiba beliau pun melakukan sholat duha berjamaah. Assalamualaikum warahmatullah. Serangan diawali dengan meriam yang membuat benteng Konstantinopel hancur. Aksi heroik saat itu ketika Hasan mencoba mengibarkan bendera Utsmani untuk mendeklarasikan bahwa Konstantinopel telah ditaklukkan, beliau pun mati sebagai syuhada. Akhirnya Sultan Mehmed berhasil menaklukkan Konstantinopel dari tangan Kaisar Bizantium. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe.